Hai, selamat siang. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema kali ini adalah sebuah karma untuk dia yang menyakitimu. Pembacaannya adalah umum. Kalau seandainya memang tidak cocok atau tidak resonate, ya nggak apa-apa, namanya juga pembacaan umum. Aku persilakan kalian untuk personal reading. Jangan malu-malu personal reading, jangan takut-takut mengeluarkan uang, karena hasil yang didapatkan itu insya Allah bisa membantu kalian. Ya, jangan ke reading-reading yang nggak jelas. Banyak oknum-oknum tarot reader yang matre loh. Hati-hati. Beberapa klienku dan temanku ada yang kena ya, habisnya jutaan. Hati-hati. Orang yang mungkin menyakiti kamu bisa aja kondisinya ada cinta segitiga, pernah ya ada hubungan tiga gitu. Bisa aja ternyata dia memilih pasangan yang lain daripada kamu. Terus yang aku lihat lagi di sini tuh ya, ada kartu happiness. Ini mungkin ketika kamu bersama dia, kamu punya pengalaman yang berharga, kamu punya pengalaman yang menyenangkan dengan seseorang ini. Dan aku lihat ada quarrel. Nah, di tengah kebahagiaan ternyata timbul masalah ya. Masalahnya apa? Ya mungkin dia selingkuh, dia mempermainkan kamu. Yang pasti dia bukan kena pelet mungkin terpukau sama orang lain ya. Fortune. Saya melihat cintanya ke kamu tuh dalam ya. Kenapa? Karena kalian itu kayak pasangan yang ujung-ujungnya kayak balik lagi. Nggak sekali dua kali kamu memaafkan kelakuan dia ya. Dimana rasa sakit dan rasa sedih itu biasanya bertumpuk di sini. Dan aku lihat ada kartu Prince of Coin. Tindakan dia kadang-kadang kekanak-kanakan ya. Di sini ada juga yang umurnya mungkin ada yang lebih muda ya, ternyata dia main-mainin kamu, atau ada yang seumuran atau yang lebih tua, tapi di sini ya sifatnya kekanak-kanakan sih, nggak mikirin resikonya, nggak mikirin sebab akibat. Kita lihat lagi di sini sama-sama ya. The World. Energi kamu sama dia tuh dalam. Aku bisa bilang kalian itu saling memiliki. Sebetulnya hubungan kalian itu perfect. Kalian itu pasangan yang perfect. Tetapi mungkin ada kesalahan dia, ya, kesalahan dia yang kekanak-kanakan dilakukan berulang-ulang. Nah, kartu The World itu aku lebih ngelihatnya gini, energinya tuh dalam ya, energi dari orang ini dan ke kamu tuh kayak udah dalam banget. Kamu berharap penuh sama orang ini ya, berharap hubungan kalian itu langgeng lama, dan dia nggak main-main. Karena yang aku lihat, dia ini perhatian loh sama kamu. Jadi kamu tuh tidak pernah menyangka ternyata dia ada bohongnya. Dia menunjukkan sikap yang perfect. Perfectnya tuh dalam arti gini, kamu sampai punya pikiran gak mungkin dia selingkuh, karena dia perhatian dia ke kamu sebegitunya, dan kamu tuh merasa diprioritaskan sama dia. Dan kamu lihat dia ini orangnya religius ya, secara spiritual atau secara religius itu top banget. Kayaknya nggak mungkin dia selingkuh, nggak mungkin aku kurang gitu kan. Contohnya nih kayak Dimas Seto sama artis ya, sama istrinya Dini Aminarti. Sekarang nggak ada yang nyangka kan kalau dia ternyata terlibat kasus, mungkin dituduh Baim Wong berselingkuh sama Pau, ya kan? Kayak nggak mungkin, nggak
apa ya, secara pikiran itu kayaknya nggak mungkin deh. Nggak berpikiran seperti itu. Tapi di sini ya orang ini mungkin pernah menduakan kamu, pernah membohongimu, sehingga yang terjadi apa ya, kamu udah rasa sakit hati. Dimana rasa sakit hati kamu itu diolah sama yang di atas. Tuhan itu kan memberikan kebahagiaan maupun kesengsaraan ya. Tuhan itu memberikan banyak ujian dan juga memberikan hukuman. Ketika salah, apapun yang ditutupi pasti akan terbongkar juga, pasti akan ketahuan juga. Nah, ini kondisinya seperti itu. Kita lihat ya, apa hukuman dari Tuhan untuk dia yang mengkhianatimu. Nah, saya melihatnya, jejak-jejaknya dia itu kebongkar semua. Yang tadinya orang gak percaya, nggak mungkin dia begitu, tapi ketahuan semua. Ketahuan semua ya, secara seketika, seketika Tuhan itu udah kayak klik gitu, udah kun fayakun, terbukalah semua. Dan saya melihat gosipnya dia di sana juga banyak ya, maksudnya kalau ini melibatkan keluarganya ya, keluarganya juga bisa shock. Terus gimana nih? Menjauhkan diri dari kerumunan orang. Dia banyak bertindak sendiri, nggak mau komunikasi, mungkin ada rasa malu, mungkin aibnya ini terbongkar publik ya. Terus kita lihat lagi di sini, sehingga dia merasa dunianya tuh udah putus ya, linknya dia itu sudah putus. Dia merasa berdosa, dia merasa enggak baik saja. Ada perasaan penyesalan tuh ya, stres berat, burn out, nggak bisa tidur, merasa kayak diserang. Diserangnya ini mungkin bukan satu orang, tapi mungkin banyak orang, dan teman-teman terdekatnya mungkin nggak nyangka, kok lu begitu sih orangnya ya. Karma buat dia. Kita lihat ya, karma untuk dia yang menyakitimu. Karena dia sudah merasa tersakiti, merasa gagal, merasa kayak nggak berdaya. Nah, orang kalau udah putus asa gitu larinya kemana? Larinya ke Tuhan ya, berusaha untuk cerita ke Tuhan, berserah diri ke yang atas. Tuhan, aku punya salah, aku nyakitin seseorang ya, cuman kepadamu lah aku berlindung. Kalau aku lihat ya, masih ada energi dia untuk mempertahankan kamu. Dia masih pengennya kamu itu tetap baik sama dia, tetap seperti biasa sama dia, memaafkan ya, memiliki tujuan yang sama lagi dengan dia. Ya intinya aku bisa bilang dia juga banyak curhat-curhat ke temennya ya, dia harus gimana atas kesalahan ini. Mungkin ya ada temennya dia yang juga sakit hati lah dengan kelakuan dia. Gue nggak nyangka lu kayak gitu. Nah, di sini yang aku bisa lihat ya teman-teman, satu persatu orang yang pernah deket sama dia mungkin tidak lagi melihat kualitas yang terbaik dari orang ini. Orang yang mungkin tadinya percaya, care sama dia, lama-lama tuh bisa menjauh. Kenapa seperti itu? Kekecewaan yang besar. Jadi orang-orang tuh pada kayak mikir, udah biarin aja dia sendiri, biarin aja dia merenung. Kesalahannya itu udah nggak bisa ditolerir lagi. Kan nggak mungkin dong teman-teman, kalau seandainya kamu kenal dengan seseorang, kamu nggak dikenalin ke temennya, atau dia nggak cerita ke temennya.
ya. Dan mungkin karena kamu kecewa, orang-orang di sekitarnya tuh notice, oh ternyata dia begini, ternyata dia selingkuh, ternyata dia punya pasangan lain. Kita akan lihat dulu ya, siapakah feel atau willnya dia. Siapakah feel atau willnya dia. Kita lihat sama-sama, siapakah feel atau willnya dia. Ini selama ini dia kalau curhat juga ke sini loh. Tempat curhatnya dia, orang ini banyak mendengarkan curhatan dia, membuat dia merasa lebih tenang, ya, membuat dia merasa diperhatikan. Terus, nah, gini, apakah ini tuh tidak terencana? Apakah ini tiba-tiba kayak mengikuti alur? Aku enggak, memang udah ada rencana. Jadi seseorang ini memang dijadikan backup sama pasangan kamu. Jadi kalau misalnya memang dia mau cerita banyak, dia akan ke orang ini. Lalu ada kartu Six of Wands. Dengan dia cerita kedua kaki antara kamu dengan dia merasa kayak komplit, merasa kayak oh menang, aku bisa mendapatkan dua-duanya. Nah, kita akan lihat sebenarnya teman-teman, bagaimana rasa dia ke orang itu, dan bagaimana rasa dia ke kamu. Bagaimana rasa dia ke orang ini, selingkuhannya ya, atau bagaimana rasa dia ke kamu. Kita lihat sama-sama. Waduh, tuh teman-teman, aku nggak tahu kenapa ini memang salah ya. Aku akan baca dari kamu dulu ya. Kita lihat report kamu dulu. Queen of Swords sama kartu Five of Cups. Kadang-kadang kamu tuh terlalu dominasi ke dia. Dia merasa kamu tuh yang lebih mengontrol, kamu lebih dominan, sehingga dia itu kayak kambing ompong, ya. Dan jujur aja, karena kamu lebih ngontrol dia, karena kamu lebih dominan di hubungan ini, dia tuh banyak merasa kekecewaan yang disimpan. Jadi dia tuh nggak punya hak untuk bicara. Dia merasa kayak kamu terlalu mengecilkan dia. Sementara dia ke orang ini, dia mendapat penyembuhan, timbul rasa cinta, pelan-pelan tapi pasti dia bisa berkomitmen, ya. Jadi kalau aku bisa bilang, memang orang ini sudah dipersiapkan untuk menggantikan kamu, bukan hanya gara-gara ketahuan gitu atau gimana. Kenapa dia tidak ngomong? Kenapa harus ketahuan? Kenapa harus ketahuan? Tuh, ya memang sudah waktunya ketahuan. Kartu The Sun ini menunjukkan Tuhan itu nggak mau hubungan yang mungkin kamu kan banyak effort ke dia, kamu punya persepsi lain sama dia, kamu punya pikiran positif sama dia. Ternyata Tuhan langsung membuka itu semua. Ya, kita akan lihat karma buat dia yang menyakitimu. Kamu tahu teman-teman, pasca hubungan aibnya dia terbuka, di komunitasnya dia tuh berusaha untuk membersihkan nama. Orang-orang pasti udah berpikir jelek dengan dia, udah kayak ngomong, lu tuh nggak bersyukur banget sih, lu tuh gimana sih, pasti begitu. Makanya di sini dia mati-matian ya menjelaskan, banyak klarifikasi, terutama itu di circle-circle-nya aja. Apa yang dia rasa sekarang ini? Six of Cups. Dia ingat kamu ya. Ada memori di sini. Ya, tiba-tiba kayak ada flashback, kayak ada film hitam putih gitu, flashback memorinya sama kamu, dan harusnya dia memilih kamu.
Harusnya dia memilih kamu. Kenapa seperti itu? Dia merasa dia ini bodoh, gampang untuk jatuh cinta. Kamu di sini juga memiliki energi yang bebas. Kamu tuh nggak pernah memaksakan dia seperti apa. Even kamu dominan, tapi dia merasa cukup dihargai sama kamu. Sebetulnya seperti itu. Ada sisi seperti itu. Dia juga merasa bahwa kalian bertemu tuh sebetulnya bukan hanya karena kebetulan, tapi memang ada koneksi spiritual di situ. Ini mungkin yang dia sesali, teman-teman. Ya, ini mungkin yang dia sesali. Apakah dia bahagia? Apakah dia akhirnya jadian dengan pasangannya? Saya ngeliatnya dia menjalani hubungan ini tapi nggak fokus ya. Banyak emosi juga, banyak tarik ulurnya juga. Kalau memang sudah ada status, jatuh-jatuhnya dia ini mungkin, aku membacanya dia lagi break, lagi kayak menjauh. Jadi ketika dia tidak memilih kamu, dia pilih yang baru juga nggak ada happy-happynya. Kemudian kita lihat lagi, karma apa yang bisa dia dapatkan? Kemungkinan karma apa lagi yang dia dapatkan? Karma apa lagi yang dia dapatkan? Ace of Cups. Teman-teman, ketika dia mengejar seseorang, dia tidak akan mudah menemukan pengganti kamu. Yang kedua, di sini dia dibuat bingung. Sisi lain dia kalau mau jadian lagi ya, karena kan udah dua korban nih, kamu sama yang satunya. Kalau mau jadian lagi sama seseorang, dia Tuhan itu akan langsung ngehantam ke perasaan sih. Dia tidak akan mudah lagi untuk jatuh cinta. Jadi mungkin kalau dia deket-deket sama orang, nggak ada yang bisa seserius kamu. Ya. Pesan batinnya, saya ngeliatnya dia masih ada boundaries, masih ada kemelekatan sama kamu ya. Dia sekarang ini merasa kayak tidak berguna ya, merasa tidak nyaman, merasa tidak bisa nggak percaya dirinya ini besar banget. Karena apa? Karena dia pernah punya kesalahan mengabaikan orang sebaik kamu. Dan jujur aja, ini masih rahasia, akan ada karma lanjutan untuk orang ini. Lalu, pesannya buat kamu apa? Pesan buat kamu. Pesannya adalah selalu gini ya, selalu berpikir untuk tidak terlimitasi oleh kekecewaan kamu sendiri. Karena masih banyak ambisimu, keinginan kamu yang harus diperjuangkan. Jadi kalau kamu misalnya jatuh hanya gara-gara hubungan yang seperti ini, rugi. Kenapa? Ya kalau aku bilang rugi aja. Soalnya setiap kita sakit ya, kita itu pasti masih ada cadangan nyawa gitu loh, ibaratnya kita masih punya cadangan semangat. Dan cadangan semangat itu yang harus kita push. Kita akan lihat di sini. Untuk orang-orang yang kena karma karena menyakiti kamu. Kak, apakah ada potensi dia mengemis-ngemis, memohon-mohon sama kamu? Ya atau tidak? Jawabannya 50% kemungkinan dia akan ngemis-ngemis dan kembali sama kamu ya. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini. Selamat siang, semoga kalian suka dengan bacaannya. See you next, see you, I love you, bye bye.